Guys, kalian pernah gak sih punya teman yang merasa dirinya si pusat galaksi, si pusat tata surya? Jadi semua orang itu harus perhatian sama dia, perhatian hal-hal sekecil apapun yang teman kalian lakuin, dan gak pernah mau ngerasa salah. Pernah gak? Atau punya teman yang pas lo cerita terus dia nimpalin, sama gue juga kayak gitu, gue juga ngerasa bla bla bla. Akhirnya kita semua dengerin ceritanya, padahal teman yang lain yang pengen cerita gitu loh. Pernah nggak? Nah, atau lagi punya teman yang merasa heboh gitu loh, padahal ini biasa aja gitu loh, tapi dia kayak ngerasa heboh, oh beneran aku ikut dong bla 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 bla. Jujur, kalau kalian jadi temennya itu gimana? Kalian ngerasa happy kah sama dia atau ngerasa muak banget sih teman sama dia gitu? Hai, hello, annyeong. Ketemu lagi dengan gue dalam Uni Diary. Jadi di sini seperti biasa gue akan ceritain cerita yang dikirim oleh Rani. Hai Rani. Gue nggak tahu detailnya dia sekolah di mana atau kelas berapa. Jadi ini pokoknya dia bernama Rani. Jadi dia beri judul ceritanya itu si pusat galaksi. Penasaran sih, soalnya kita pasti relate kan, punya teman yang agak-agak gimana, tapi ya udah gitu kan. Nah, cerita bermula saat di kelas gue ada satu spesies langka bernama Dita, kata Rani. Kalau menurut dia sendiri, matahari itu bukan pusat tata surya, dialah pusatnya. Setiap hari mulutnya kayak tua rusak, baru masuk kelas aja langsung teriak. Kalian kangen aku gak kemarin? Kelas sepi banget kan waktu aku gak masuk. Dalam hati, gue cuma bisa jawab, sepi sih, tapi lebih damai kayak meditasi tanpa iklan YouTube. Oke Rani. Terus kalau bu guru nanya soal PR, dia pasti angkat tangan duluan. Bu, saya sudah selesai sejak kemarin. Maklum saya kan biasa multitasking, kata si Dita. Padahal pas dikumpulin, tulisannya mirip cakar ayam yang lagi lari maraton. Ini menurut Rani ya. Temen cerita baru putus cinta, Dita langsung potong. Ya ampun, aku tuh sering banget diputusin cowok. Ngerti banget rasanya, mereka tuh gak kuat sama kepribadian aku yang terlalu kuat, kata si Dita. Terus dalam hati Rani nih, dalam hatinya, kuat apaan Dit, baru tinggal gebetan seminggu aja status WA penuh lagu galau. Kata si anjir, kenapa gak diungkapin sih? Gue gregetan sih kalau gue sih ungkapin ya. Nah terus yang paling bikin pengen gue banting meja adalah waktu dia bilang, kalau aku gak ada di kelas ini, kalian bakal kehilangan sosok yang bikin rame. Aku tuh ibarat oksigen kalian. Oksigen, astaga Dit, kalau kamu absen kita tetap bernafas kok. Malah lebih lega tanpa polusi suara. Anjay, sumpah si Rani. Ini kata si Rani ya. Kadang gue mikir, Dita ini punya NPD stadium akhir. Segala hal harus balik ke dia. Bahkan kalau ada gempa pun, mungkin dia bakal bilang, itu pasti bumi gak rela aku diinjek. Muak, jelas. Tapi jujur, tiap kali dia buka mulut, kelas kayak lagi stand up comedy gratis. Bedanya, kita bukan ketawa karena lucu, tapi karena gak habis pikir betapa tebalnya tembok khayalan di kepalanya. Jadi itu cerita dari Rani. Ya itu sekian cerita dari Rani ya, yang dikirim sama Rani tentang temannya Dita. Jujur gue juga pernah punya teman kayak gitu, tapi gue kayak ngerasa ya udah, malahan gue yang harus stoik, gue harus yang menerapkan hidup stoikisme demi agar tidak sakit mental ya ke teman-teman atau keluarga yang seperti itu. Kayak ya udah sih gitu loh, kayak capek ya udah, tapi ya gitu deh. Sekian cerita dari gue ya, gue juga agak capek hari ini. Bye bye.